Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube aku. Jadi ini pertama kali aku bikin YouTube channel, pertama kali juga aku bikin video. Iseng-isengan mau main di YouTube, barangkali video aku bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman, atau bahkan mungkin bisa membuat forum diskusi di YouTube ini. Aku harap seperti itu. Jadi, untuk kali ini di video aku yang pertama, aku ingin membagi kisah buat teman-teman. Gimana sih caranya menyelesaikan uh, skripsi di tengah-tengah pandemi ini dengan tepat waktu dan juga tanpa adanya permasalahan. Tapi nggak mungkin juga sih ya, pasti ada permasalahan. Tapi gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oke, jadi yang pertama, tips and trick atau apa yang aku tanemin ke diri aku sendiri untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan alhamdulillah dengan hasil yang maksimal. Karena adanya pandemi corona ini, seharusnya ini adalah waktu yang menurut aku bisa dibuat maksimal untuk menyelesaikan skripsi kita. Karena kenapa? Karena kita kan diharuskan untuk stay at home, kita nggak boleh keluar kemana-mana. Seharusnya ini adalah waktu yang bisa membuat kita maksimal untuk penyelesaian. Tapi nggak tahu juga sih ya, ada beberapa faktor yang membuat kenapa skripsi kita terhambat. Atau mungkin di penelitian kita, di skripsi kita belum melakukan pengambilan data, atau kita nggak bisa berkomunikasi atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing kita, atau banyak faktor yang lainnya. Banyak banget faktor. Tapi faktor-faktor itu atau kesulitan-kesulitan itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa menyelesaikan skripsi di tepat waktu. Jadi hal yang pertama yang aku lakukan bagaimana caranya menyelesaikan skripsi tepat waktu, yaitu time management. Nah, meskipun gak ada corona seperti ini, aku kira time management itu adalah hal terpenting untuk melakukan sesuatu sesuai dengan target kita. Nah, time management ini adalah kita buat mini target misalnya, untuk menyelesaikan skripsi kita sedikit demi sedikit. Nah, mini target ini, contohnya nih ya, dalam 1 minggu kalian targetkan kalian bisa menyelesaikan setengah atau mungkin seperempat dari satu bab. Nah, atau mungkin satu subbab atau 2 subbab. Nah, itu. Jangan ada paksaan. Kalau menurut kalian udah capek, udah lelah atau butuh rebahan time, ya udah nggak apa-apa, rebahan aja. Kalau kalian pengen istirahat, ya udah istirahat. Jangan ada paksaan, karena paksaan ini nanti yang akan menghambat ide-ide yang bakal muncul ke pikiran kalian. Jadi akhirnya skripsi kalian jadi nggak bakal muncul ide-ide yang brilian, akhirnya jadi stagnan. Nah, kalau butuh istirahat ya udah istirahat. Yang penting targetkan dalam 1 minggu atau mungkin 2 minggu harus berapa subbab yang kalian bisa selesaikan. Nah, seperti itu. Nah, ada juga karena nggak ada aktivitas itu bisa memupuk rasa malas kita. Bener gak sih? Kalau aku sih iya. Jadi karena nggak ada aktivitas yang kita lakukan, maka kita akan sering rasa malas-malasan itu akan sering datang gitu loh. Jadi gimana caranya memberi solusi seperti ini? Awali aktivitas kecil di awal hari. Nah, misalkan di pagi hari kalian kalian olahraga ringan atau mungkin aktivitas-aktivitas positif yang bisa meningkatkan energi kalian. Energi positif itu bisa ada di kalian. Jadi awali aktivitas yang menurut kalian itu apa yang kalian senengin. Kalau kalian suka masak, ya udah masak gitu. Pokoknya awali aktivitas yang bisa membantu semangat kalian. Jadi kalau udah ada aktivitas yang katakanlah itu sebagai warming up, jadi hari-hari selanjutnya atau mungkin jam-jam selanjutnya itu bahkan, nah, dengan mengawali aktivitas kecil di awal hari itu akan memberikan energi positif. Kalau kita udah punya energi positif, jadi untuk melakukan aktivitas selanjutnya itu bakalan lebih ringan daripada kita nggak mengawali aktivitas di awal hari.
Nah, kalau masih tetap aja males, hal kedua yang kalian lakukan atau aku pribadi yang aku lakukan yaitu tanemin di pikiran kalian dan juga hati kalian kalau kalian nggak mau bayar UKT lagi. Nah, ini. Jadi jangan sampai skripsi ini mundur, terus akhirnya kalian bakal bayar UKT lagi ke kampus, dan menurut aku itu adalah hal yang merugikan bagi kita sendiri. Kenapa? Daripada uang itu kita bayarin ke UKT ke kampus, mendingan kita buat hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kita sendiri atau bahkan ke skripsi kita sendiri. Nah, kalau tadi kan aku udah bilang, kalian bikin mini target. Nah, kalau kalian merasa kalian sudah mencapai target-target itu, kasih self reward ke diri kalian. Nah, beli barang atau makanan yang kalian sukai untuk mengapresiasi diri kalian sendiri. Nah, dengan begitu kalian akan merasa lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi, karena setiap kalian menyelesaikan target-target ini tadi, kalian punya hal yang yang kalian dapatkan gitu loh. Jadi self reward itu adalah hal penting juga untuk memacu motivasi menyelesaikan sesuatu kayak gitu. Atau bahkan daripada kita bayar UKT ke kampus, mendingan kan kita buat hal yang lebih penting lagi. Pokoknya jangan sampai uang itu keluar dengan hal yang menurut aku tidak sebuah kesalahan dari kita yang seharusnya kita nggak keluarin karena rasa malas atau rasa sesuatu yang buruk terjadi pada sesuatu yang buruk yang seharusnya kita nggak lakuin, akhirnya uang itu keluar dengan begitu saja. Itu kan bakal ngerugiin kita, ya nggak? Nah, kalau masih males juga, hal selanjutnya yaitu rubah circle pertemanan kalian. Nah, ini adalah hal penting juga, teman-teman. Jadi, circle pertemanan atau lingkungan pertemanan kita itu adalah hal yang sangat signifikan untuk memberikan pengaruh-pengaruh ke aktivitas kita setiap hari. Kalau menurut kalian berada pada circle pertemanan yang kurang tepat, yang misalkan teman-teman kalian itu masih males-malesan untuk nyelesain skripsi, kalian bisa paling nggak cari circle pertemanan yang lebih sehat lagi. Nah, kalian bisa cari teman-teman kalian yang sekiranya dia itu orangnya rajin, yang bisa kasih energi positif ke kalian, sehingga kalian lebih terpacu lagi, termotivasi lagi karena teman kalian ini. Nah, kayak gini, kayak gitu maksud aku. Jadi orang-orang positif itu akan memberikan energi positif ke kita juga. Nah, kalau kalian berteman dengan orang-orang yang katakanlah lebih rajin, lebih semangat lagi setiap harinya, nah itu akan membuat energi-energi yang baik buat kita untuk menyelesaikan sesuatu yang kita inginkan. Nah, ingat, tapi kita bukan berarti meninggalkan teman-teman kita sebelumnya itu. Jadi atau bahkan kalian bisa ngasih energi positif sendiri juga dalam pertemanan kalian. Kalian bisa bilang, "Yuk semangat yuk, kita selesaiin skripsi ini bareng-bareng. Kita wisuda bareng-bareng." Nah, bikin mimpi-mimpi buat teman-teman kalian juga supaya terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini. Nah, selanjutnya ini adalah hal terpenting menurut aku. Jadi kenapa aku pengen banget cepat-cepat wisuda? Karena aku ingin melihat orang-orang yang sudah berkorban untuk masa-masa perkuliahan aku, ini melihat aku mendapatkan apa yang seharusnya aku dapatkan dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu salah satunya orang tua. Kalau udah ngomongin orang tua kayak gini, aku pribadi udah nggak ya katakanlah udah nggak bisa menolak lagi apa keinginan dari orang tua, karena ya yang sudah berkorban, yang sudah berjuang, baik itu finansial dan non finansial, itu adalah orang tua kita. Orang-orang tua kita berhak melihat kita untuk mendapatkan sesuatu pada waktu yang tepat. Nah, jadi motivasi terbesar adalah orang tua. Kita pengen bahagiain orang tua, meskipun ini bukan salah satu hal yang bisa membuat mereka bahagia. Banyak hal juga yang bisa membuat orang tua bahagia, tapi ini adalah pada waktu ini, pada masa ini yang bisa membuat orang tua kita bahagia. Nah, bayangin udah berapa banyak pengeluaran yang mereka keluarin untuk perkuliahan kita, uang saku, uang UKT, uang kos, uang kontrakan, uang transportasi, dan lain sebagainya. Udah berapa banyak yang mereka keluarin bagi kita. Apakah sebanyak
uang yang mereka keluarin ke kita akan menjadi sia-sia karena kita molor skripsi, molor penyelesaian skripsi, molor wisuda. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah motivasi terbesar aku. Eh, atau bukan, atau bahkan orang-orang yang terpenting yang menurut kalian berkewajiban untuk membayar jasa-jasa mereka karena pengorbanan mereka. Nah, selanjutnya yaitu set your goals. Jadi, tujuan kalian tuh apa sih? Kenapa kalian pengen cepat-cepat wisuda? Kenapa kalian pengen cepat-cepat nyelesain skripsi kalian? Mungkin karena kalian pengen cepat kerja, atau kalian pengen nikah, atau pengen apapun itu. Nah, set goals ini adalah hal terpenting juga. Jadi, dengan kalian mempunyai tujuan yang jelas, dengan kalian mempunyai tujuan yang ingin kalian raih, jadi ya ini hal kecil, langkah kecil yang harus kalian lakukan, yaitu selesaiin skripsi kalian. Nah, oke, jadi itu beberapa hal yang aku tanamin ke diri aku. Jadi sulit bukan berarti tidak bisa, masalah bukan berarti hambatan, dan semuanya akan berhenti pada saat itu, bukan seperti itu. Jadi semoga angkatan 2020 ini buat teman-teman, baik itu adik-adik juga yang lagi di SMA, tingkat SMA, tingkat SMP, tingkat SD, kalian bakal bisa buat sejarah di hidup kalian pada tahun ini, tahun 2020 ini. Ada hal-hal yang menurut kalian wajib diberi nilai, wajib diapresiasi dengan kerja keras kalian. Ini akan berujung, ya, sebuah pencapaian yang besar buat kalian karena kalian udah berusaha keras di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalian bisa ceritakan ke anak mungkin kelak sebuah sejarah di tahun 2020 karena kita menyelesaikan sesuatu pada masa-masa sulit ini. Tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan mudah, lancar, dan sesuai keinginan kita. Tetap semangat dan juga tetap melakukan hal-hal positif apapun itu. Jangan sampai dengan adanya pandemi ini menghambat segala sesuatu. Jangan sampai dengan adanya pandemi ini menghambat mimpi-mimpi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih sudah melihat semua video ini. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, comment, dan subscribe kalau menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian. Komen juga kalau ada hal yang menurut kalian tidak pas. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum.